Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan pembicara pertama kita. Hadirin sekalian, pembicara pertama kita adalah Ibu Liza Kamelia, Head of Research dari NH Korindo. Ibu Liza bertanggung jawab atas strategi pasar, analisis makroekonomi, serta memberikan rekomendasi investasi. Dalam seminar ini, beliau membawakan topik dasar-dasar analisis saham dan strategi investasi untuk pemula. Kepada Ibu Liza, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk sambutannya semua, terutama untuk Pak Upi dari Kabar Bursa Group. Senang untuk bisa bergabung hari ini. Oke, boleh dimulai, Bu. Oke, jadi kembali selamat pagi semuanya para peserta. Materinya mungkin yang akan saya bawakan adalah ini ya, cocok nih topiknya, bukan jutawan tapi bisa tetap cuan. Oke. Ya mungkin kalau tujuan dari Kabar Bursa untuk adakan acara ini adalah untuk literasi keuangan, jadi dimulai dari usia semuda mungkin, usia produktif semuda mungkin. So wajar kalau kita belum jadi jutawan hari ini ya, tapi kita masih tetap belajar, masih tetap bisa belajar cara-cara untuk meraup cuan ke depannya dan eventually bebas finansial seperti topik hari ini ya. Nah, jadi mungkin saya perlu ingatkan nih sama buat adik-adik semua ya. Kalau kalian kuliah ekonomi pastinya dapat pelajaran makroanalisis ya kan? Nah, coba sekarang ngaku dulu siapa yang kalau pelajaran makroanalisis suka kantuk, suka tidur. Jujur aja karena dulu saya begitu. Nah ya, tapi begitu kamu masuk ke dunia finansial, ternyata apa pelajaran makroanalisis itu, makroekonomi itu akan kepake banget. Baru di situ kamu mudeng gitu ya. Apa hubungannya GDP, inflasi, suku bunga, komoditi, forex dan segala macamnya itu baru kepake banget di sektor finansial. Nah, jadi dari kita kenapa kita butuh investasi ya. Nah, kita ada yang namanya inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa yang secara umum dan itu berlangsung terus menerus gitu. Jadi contohnya begini ilustrasinya. Kalau mungkin zaman ibu saya uang 50.000 bisa untuk beli apa? Bisa untuk beli beras karung. Zaman dia beli susu formula, beli kebutuhan lain-lain, bumbu masak, pakaian dan sebagainya. Mungkin di zamannya oma saya, nenek saya, uang 50.000 itu gaji sebulan. Dan rumah zaman dulu itu ketika zaman engkong saya 150.000 tuh dapat rumah gitu ya. Nah sekarang 50.000 bisa buat apa? Paling buat ngopi-ngopi doang, ya kan? Nah terus ya itu yang namanya inflasi gitu. Nah kalau keuntungan hubungannya apa antara keuntungan dan return dari investasi akan meningkatkan kemampuan uang Anda melawan. Oke. Jadi kalau kita mendasarkan kepada kemampuan uang yang lama-lama itu tergerus, kita nggak akan bisa keep up dengan inflasi, ya. Nah, lagi pula sekarang misalkan kita cuma punya penghasilan dari bekerja, and then uangnya itu kita apain? Selain kita pakai untuk expense sehari-hari, sisanya kita tabung, let's say. Tabungan bunganya tidak sama dengan suku bunga acuan yang berlaku sekarang. Suku bunga acuan Bank Indonesia berapa? Di level berapa sekarang? 6%. Ya. Tapi tabungan kita dapat nggak 6%? Nggak kan? Nah, kalian mungkin ya pasti udah mungkin kebanyakan punya tabungan di BCA, Bank Sejuta Umat itu. Apakah tabungan kalian dikasih 6% setiap tahunnya? Enggak.
nggak mungkin ya. Nah, jadi ketika dan inflasi kita berada di level berapa? 2. Inflasi kita berada di level 2,1%. Jadi sebenarnya kalau ketika kamu menabung di bank yang tidak sampai 6, probably cuma 3%, dan kamu sudah kegerus 2% untuk inflasi, kamu cuma ada return 1, dan itu pun akhirnya sudah habis oleh biaya administrasi. Di bank kalau kita nabung, kita nggak apa-apain duitnya, malah pelan-pelan habis sendiri oleh biaya administrasi, ya kan? Nah, intinya adalah itu. Jadi kenapa kamu butuh investasi? Karena kamu harus berlomba untuk supaya bisa tetap hidup dengan taraf yang enjoyable gitu. Taraf yang enjoyable sambil bisa menikmati ya lifestyle yang sekarang ini tidak bisa kita pungkiri udah semakin konsumtif ya, sudah semakin konsumtif gitu ya. Iya, itu tadi seperti saya bilang, uang 50.000 sekarang cuma bisa untuk beli kopi, untuk hangout ya kecil-kecilan gitu. Belum lagi nonton. Oke, nah di sini juga ada ilustrasi bahwa investasi seperti apa yang harusnya itu kita tuju, yang harusnya kita kejar ya. Seringkali, ini menurut survei ya, sorry to say, tapi banyak juga mahasiswa yang terlibat dari pinjol gitu. Nah, kemudian ada beberapa skema-skema investasi yang tampaknya menawarkan return yang sangat fantastis. Beberapa puluh persen dalam jangka waktu let's say bulanan gitu ya. Sementara kalau kita buka deposito, tabungan, kalau tabungan udah jangan dipikirin deh, itu udah nggak bisa buat alat investasi, itu cuma sekedar buat likuiditas aja untuk bayar expense, SPP, untuk ya yang cepat-cepat gitu belanjanya. Nah, kalau orang tua kalian masih memikirkan deposito sebagai investasi, itu pun bunganya kecil banget ya. Nah, deposito setahun paling ya berdasarkan suku bunga acuan ya sekitar 5 atau 6 gitu ya. Mungkin ada bank-bank buku kecil, buku 1-2 yang mungkin nawarin sampai 7 gitu. Nah, suatu ketika ada satu oknum mungkin yang menawarkan gak jauh-jauh 12% aja setahun. 12% setahun. Tapi kalau ada yang nawarin 12% sebulan, kalian udah harus curiga banget. Itu udah alarm banget ya. 12% sebulan itu berarti 12 kali 12 berapa? 144. Itu udah gak mungkin. Ya, dan jangan sampai kalian tuh sebegitu ngilernya sampai tidak berpikir apapun untuk langsung terjun ke situ ya. Karena itu pasti skemanya udah fishy banget. Even 12% aja setahun itu dikategorikan sudah tinggi. Dan lembaga keuangan selain bank dengan produknya tabungan atau deposito tidak boleh menjanjikan fixed return. Termasuk diantaranya kalau kalian beli reksadana, mungkin kalian sudah mulai berinvestasi kecil-kecilan di situ, if not pasar saham gitu ya. Reksadana tidak bisa menjanjikan fixed return ya. Nah, jadi ada yang namanya skema Ponzi. Ketika satu oknum ini menawarkan saya bisa kasih kamu return 12% setahun, dan dia katakan itu kepada beberapa orang. Jadi orang yang paling baru uangnya masuk akan digunakan untuk bayar orang yang paling pertama. Begitu aja terus ya, diputer. Nah, jadi artinya tidak ada bisnis real di situ, dan itu artinya ada cuma sekedar money game. Itu yang namanya kita katakan adalah investasi bodong. Oke, ya next. Nah, ini sebagai perbandingan berapa besar investor yang ada di Indonesia berbanding dengan negara maju lainnya di tahun 2022. Oke, kita pakai data 2022 dulu yang bisa diperbandingkan rata. Di Australia ada 9 juta investors, yang mana 46,39% orang Australia adalah investors. Artinya mereka sudah familiar dengan stock market ya. Dan 55% investor itu didominasi oleh usia produktif 20 sampai 50 tahun.
Sedangkan di Korea, kenapa saya pakai Korea? Karena saya bekerja di NH Korindo, yang mana HQ kita tuh ada di Korea. Nah, ada 14,24 juta investor di sana tahun 2022, yang mana merupakan 27,7% dari total population orang Korea di sana sudah buka account saham, ya. Dan sementara Indonesia di tahun 2022 jumlah kita ya somewhat mirip, ya somewhat nggak jauh, 10,3 juta investor di tahun 2022. Tapi dibandingkan dengan populasi produktif itu cuma 6,6% saja. Apalagi dibandingkan dengan jumlah total populasi, justru lebih sedikit lagi. Karena 59 dari investor itu didominasi usia 20 sampai 30 tahun. Nah, sekarang langsung dipercepat ke tahun ini. Sorry, belum. Yang kuning itu, investor pasar modal Indonesia mid 2024 tahun ini 13 juta, artinya cuma bertambah 3 juta saja selama 2 tahun, ya. Selama 2000, ya betul. Selama 1,5 tahun lah, sama 1,5 tahun cuma nambah sekitar 3 juta saja, yang mana itu juga persentasenya masih flat di situ-situ aja, 6,6% dari jumlah penduduk usia produktif 16 sampai 64 tahun, dan dari total population Indonesia cuma kurang dari 5%, which is cuma persisnya 4,6%. Dibandingkan dengan Australia, compared to adult population itu sudah puluhan, ya. Yang di Korea juga sudah puluhan. Kita masih less than 5% dari total population Indonesia yang 282 juta orang itu. Ya, jadi artinya adalah literasi stock market di sini masih rendah. 2, orang belum ada pikiran yang lebih advance untuk investasi di pasar modal. Mungkin juga dipengaruhi oleh dogma-dogma atau stigma bahwa mungkin di situ di pasar modal itu masih banyak unsur judinya or whatever, atau mungkin tidak dikategorikan sebagai investasi yang halal, padahal kita sudah disertifikasi halal oleh MUI, ya. Dan masih ada pemikiran bahwa stock market itu adalah judi. Padahal kita punya beberapa tools analisis yang bisa digunakan untuk bertransaksi di pasar modal. Pak Upi, mungkin saya mau revisi sedikit tadi apa yang Pak Upi katakan. Sebaiknya jangan gunakan kata main saham, Pak, karena ini bisnis. Kita harus siapkan mindset bahwa kita bertrading saham, karena saham itu, definisi saham apa? Porsi kepemilikan dari sebuah perusahaan, ya. Jadi walaupun kita cuma punya 0,0000001% dari saham BRI, let's say kita adalah pemilik BRI tersebut, gitu, ya. Nah, jadi kita, if I may, kita rubah mindset kita dari sekarang. Kita bukan main saham, melainkan kita trading saham, because this is a business and I don't play with my money, gitu. Kita nggak main-main dengan duit kita, gitu ya. Nah, oke. Oh ya, menariknya angka tersebut nggak apa-apa, nggak usah dibalikin lagi. Tadi cuma bolak-balik. Tadi kan investor Indonesia cuma 13 juta, ya. Dan Anda tahu berapa per Oktober 2024 berapa orang Indonesia yang terlibat judol? 4 juta. 4 juta orang terdeteksi, maksudnya baru terdata, ya, yang baru terdata itu 4 juta, itu terlibat judol dengan umur di sekitar 20 sampai 50. 20 sampai 50. Nah, can you imagine kalau misalkan mereka punya mindset yang lebih sehat, ya, tentang investasi, dan tidak cuma sekedar mengejar untung cepat aja, impiannya pengen cepat kaya gitu, ya mungkin itu
generasi itulah yang bisa kita betulin gitu pemikirannya untuk pindah ke investasi yang lebih sehat di stock market ya. Oke. Nah, dari kata investasi tersebut itu artinya apa sih? Mengelola aset atau harta dengan harapan bahwa aset tersebut bisa bertambah nilainya di kemudian hari. Kalau kita beli mobil, itu aset atau bukan? Kita beli mobil, itu aset atau bukan? Are you sure? Pertama, investasi harus memberikan hasil di kemudian hari. Hari ini kita beli Mercedes, 2 hari kemudian kita jual, apa masih bisa kita jual dengan harga beli kita hari ini? Kita beli brand new loh di dealer. 2 hari kemudian Pak Upi, Mercedesnya, Bapak jual dengan harga brand new dari dealer, bisa laku? Orang akan pikir kalau harganya segitu, mending saya beli brand new di mobil, brand new di dealer, ya kan? Terus itu orang curiga, kenapa ini Bapak mau jual baru 2 hari? Gitu. Pasti ada apa-apa, apakah keserempet atau kan whatever atau dikejar-kejar leasing gitu. I'm not saying you ya Pak ya, tapi that's the case gitu. Kalau dalam beberapa waktu mobil itu aset itu tersebut kemudian harganya turun, that's not really investment. Dan mobil itu perlu maintenance, ganti oli, bensin, terus biaya parkir. Kalau kamu tidak punya rumah yang ada garasinya, kamu di apartemen atau di kantor, pasti ada biaya stiker untuk parkir, ya kan? Jadi itu lebih banyak cost keluar, dari mana investasinya? Kecuali mobil itu mungkin kamu sewakan. Nah, kamu sewakan, kamu dapat income dari situ, gitu ya. Atau ada investasi lain yang mungkin lebih niche market seperti kolektor, barang-barang kolektor. Kamu koleksi mobil antik, misalkan dari misalnya mobil kepresidenan Presiden Soekarno zaman dulu gitu, Mercedesnya. Nah, itu mungkin nilainya tinggi di kolektor ya, di kalangan kolektor. Tapi kan itu once in a while aja gitu. Nah, kalau kamu punya rumah, itu investasi atau bukan? Investasi kalau ada income dari rumah kamu tersebut. Dan kamu juga harus perhatikan harga pembeliannya, ya. Jadi kita punya rumah juga perlu maintenance, ya kan? Rumah kita tidak disewakan, tidak menjadi passive income, lama-lama dia deteriorating, maka perlu biaya perbaikan, ya. Nah, tapi yang mungkin kita bisa harapkan di kemudian nanti adalah harga tanahnya, harga area tersebut. Oke, misalkan let's say di Tangerang, Alam Sutra, BSD sekarang, dulu mungkin nggak terpikir untuk tinggal di daerah suburb sana, tapi ternyata daerah Tangsel sekarang sudah begitu berkembang. Of course, yang tadinya beli apartemen murah-murah 200 juta, 300 juta, sekarang udah jadi 500 atau more than that gitu ya. Nah, itu namanya investasi. Tapi kalau kamu tinggalin di situ dan kamu nggak dapat apa-apa dari situ kecuali kamu sewain, mungkin untuk mahasiswa or whatever yang tinggal di sana, itu cuma akan jadi beban biaya aja untuk kamu gitu ya. So batas antara membeli aset satu is one thing, tapi kemudian digunakan untuk apa, baru itu menentukan tipe investasi apa, atau ini cuma sekedar biaya yang kamu terapkan gitu ya. Oke, next. Oke, nah ini bedanya investasi sama menabung. Kalau untuk investasi tujuannya kita adalah untuk ada profit di kemudian hari. Kalau menabung gunanya untuk cuma saving atau likuiditas aja, seperti yang tadi saya bilang. Kita buka account di BCA, jangan ngarepin cepat kaya dari situ. Yang zaman dulu orang tua kita bilang menabung pangkal kaya, itu udah enggak. Ya, itu udah enggak, karena bunganya sekarang, bunga tabungan itu udah low sekali. Nah, terus kemudian potensi resikonya, investasi ada resiko. Nah, that's why
sales dari sekuritas, dari lembaga keuangan, kecuali bank dengan produk savings dan deposito itu tidak boleh menjanjikan fixed return karena apalagi kalau di stock market tidak ada itu namanya yang bisa dijanjikan saya bisa berikan kamu keuntungan 12% setahun, itu tidak mungkin ya. Dan sebenarnya kalau kalian ikuti kejadian tahun 2019 itu ada kasus investasi yang dijanjikan fixed return dan itu akhirnya jadi kacau semua, terkait juga dengan institusi pemerintah Asabri, Jiwasraya. Kalian mungkin pernah dengar beritanya, ya kan? Nah, itu adalah suatu kesalahan. Ya, jadi apalagi yang jumlahnya berpuluh-puluh persen cuma dalam jangka waktu sedikit, don't ever tergiur untuk masuk ke investasi tersebut. Tanya dulu bisnis apa yang bisa menghasilkan 100% dalam 3 bulan. Ya, kita harus sedikit kritis mempertanyakan itu. Nah, kemudian jenis transaksinya, kalau investasi itu adalah jual beli, kalau menabung adalah simpan pinjam. Kita investasi, kita beli saham, kita jual saham, ada pasarnya, namanya adalah Bursa Efek Indonesia. Dan kalau menabung itu kita istilahnya kita menabung di BCA, uang kita di sana bukan tidak diakui oleh BCA sebagai miliknya, melainkan kalau di neracanya BCA itu ditulis sebagai dana pihak ketiga yang mana adalah dia minjam dari kita, gitu ya. Terus belum selesai. Tempat transaksinya itu tadi kalau investasi di pasar modal, kalau menabung di bank. Oke. Nah, next. Jadi pasar modal itu basically adalah bahasa dasarnya adalah pasar. Pasar adalah di mana tempat orang berkumpul. Ini bayangin pasar tradisional ya. Kita ke pasar tradisional, pasar Senen, let's say. Di situ ada banyak orang jual sayur, buah, ikan, udang segala macam. Masing-masing ada lapaknya. Itu juga yang kurang lebih menjadi analoginya bursa efek ya. Nah, bursa efek itu sebagai satu tempat pasarnya itu. Nah, kemudian banyak lapak-lapaknya yang mana kita sebut sebagai anggota bursa. Anggota bursa itu apa? Adalah stock brokerage-nya, perusahaan sekuritasnya. Nah, yang diperdagangkan itu apa? Yang diperdagangkan itu adalah 900 lebih saham-saham perusahaan yang sudah listing di bursa efek gitu. Jadi kalau kamu mau beli saham-saham tersebut, kamu tidak langsung datang ke bursa efek, kamu tidak langsung transaksi di situ, tapi kamu buka account dulu di salah satu perusahaan sekuritas itu, baru kemudian sekarang semuanya mudah lewat online aja, lewat aplikasi dari handphone, buka rekening aplikasinya. Dan kemudian nanti untuk guidance investasinya, ini bisa berkonsultasi dengan sales ya, sales yang di appoint untuk handle accountnya kamu gitu. Oke. Nah, untuk sebagai lembaga pendukung pasar modal itu kita ada yang namanya OJK itu untuk pengaturan dan pengawasan, kemudian IDX yaitu pasarnya Bursa Efek, sekali-sekali main ke wilayah SCBD ya. Terus kemudian KPEI yaitu clearing untuk clearingnya, dan KC jasa kustodian. Oke. Jadi uang kita yang kita gunakan untuk trading itu tidak dimiliki oleh perusahaan sekuritas itu, melainkan disimpan di KC ya, lembaga KC tersebut. Dan saham-saham kalian itu dijaga oleh KPI, dan sekarang untuk setiap investor dari sejak tahun 2010 kalau nggak salah, ini ada yang namanya SID, jadi itu semacam kode untuk setiap investor saham, yang mana kalian bisa akses di websitenya KPI itu, semua isi portfolio kalian entah di sekuritas manapun, jadi bisa dicek gitu ya. Jadi kalian misalkan punya saham BCA 10 lot gitu, nah
untuk sekali waktu kalian cek ke websitenya KPI tersebut, apakah saham BCA saya masih 10 lot. Nah, jika iya maka benar, maka jadi saham kalian itu tidak diperjualbelikan secara sembarangan oleh sekuritasnya gitu ya. Tapi kasus-kasus itu udah berlalu lama, jadi investasi di pasar modal ini relatively safe untuk saat ini ya. Nah, produknya di pasar modal adalah saham, kemudian obligasi dan reksadana. Ngerti nggak bedanya masing-masing? Kalau saham kan porsi kepemilikan dari masing-masing perusahaan dan dijualnya setiap kali adalah dalam hitungan lot. Satu lot berapa lembar? 100 ya. Nah, kalau obligasi adalah surat utang dari emiten yang bersangkutan. Dan kalau reksadana, nah bedanya reksadana sama saham apa? Kalau reksadana itu kita bilangnya bahasa gaulnya kayak tukang rujak, ya. Tukang rujak itu dia nyampurin buah macam-macam, ada mangga, ada jambu, ada bangkuang, segala macam. Dia yang meramu, ya. Kita udah tinggal nikmatin aja makannya. Sementara kalau saham itu mungkin kita harus pilih sendiri, kita harus beli sendiri, kita harus nentuin sendiri kapan belinya, kapan jualnya, itu kita lakukan sendiri untuk saham ya. Sedangkan kalau untuk reksadana adalah satu kumpulan portfolio yang berisi reksadana ada 4 macam. 1, equity atau saham. 2, pendapatan tetap atau obligasi, money market atau campuran ya. Nah, ini yang ngatur isinya siapa? Ada seorang yang namanya portfolio manager atau investment manager, dan untuk menjadi itu kalian harus punya license-nya, WMI. But for a start, kalau kalian tertarik berkarir di bidang sekuritas atau capital market, coba ambil license WPPE dulu, wakil perantara pedagang efek atau broker dealer. Itu adalah syarat wajib untuk di stock market ya. Oke, next. Oke, nah jadi apa sih poin-poin yang harus kita ingat kalau misalnya kita berinvestasi di pasar modal? Pertama, pahami tujuannya. Jadi tujuan kita untuk trading saham itu apa? Misalkan untuk isi waktu luang. Nah, jadi untung gak untung yang penting saya trading tiap hari gitu, tektokan gitu. Yang penting ada yang beli, ada jual. Ya nggak gitu juga ya kan. Kita of course kita pengen ada untung, kita pengen ada passive income, atau kita ada investasi. Saya nggak bisa ada waktu banyak nih untuk merhatiin stock market setiap harinya. Tapi saya tahu ini perusahaan PE PBV-nya murah dan dia bisnisnya di bisnis yang akan menjadi future, let's say baterai EV ataupun green energy. Jadi saya beli saham ini untuk investasi long term. Nah, mungkin itu ya. Jadi tujuannya bisa untuk short term, cari keuntungan, capital gain, atau untuk long term investment. Nah, kemudian kenali profil resiko Anda. Nah, jadi kalau misalnya kita nih anak muda masih masih usia mahasiswa, mungkin nggak apa-apa kalau kita rada-rada sport jantung sedikit gitu ya. Kita pilih ke saham yang of course volatilitasnya lebih tinggi, kamu bisa mengalami rugi yang cukup signifikan gitu ya, dan kamu harus kalau di saham itu keuntungannya adalah kamu bisa bermanuver dengan cepat. Kalau reksadana itu ya kalau reksadana kamu nggak ikut, misalnya itu yang ngurusin portfolio manager, saya jadi nggak ada merasa keterlibatan di situ gitu. Mungkin kamu saham gitu ya, yang walaupun agak deg-degan dikit tapi seru gitu. Dan atau kalau kamu mau yang lebih tenang, bisa enak makan, enak tidur, ya udah reksadana aja gitu ya, atau obligasi. Yang obligasi itu adalah yang cenderungnya investment yang paling safe ya. Tapi nggak bisa dibilang 100% safe karena of course akan ada gejolak, baik itu geopolitik ya atau kejadian tak terduga seperti ya amit-amit, tapi siapa tahu ada wabah lagi seperti COVID gitu kan. Nah, itu kita harus kenali profil resiko kita mau masuk ke investasi yang mana.
Nah, terus kemudian ada alternatif produknya, saham, obligasi, reksadana. Terus kalau trading saham itu kita harus tahu cut loss, kita harus berani, kita harus bisa mengolah psikologi kita sebagai seorang trader gitu. Nah, terus kemudian tentukan batas investasi. Nah, kalau kita investasi jangan pakai uang panas, jangan pakai uang yang biasanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, jangan pakai uang SPP, jangan pakai untuk uang biaya nikah. Kalau misalkan investasi Anda jebot, kemudian apakah Anda tidak jadi nikah, gitu ya, karena merugi, gitu. Nah, kemudian menentukan strateginya. Strateginya itu maksudnya adalah bagaimana kita eksekusi ya investment tersebut. Satu, ada beberapa cara yaitu dengan pendekatan fundamental analysis, technical analysis, nah things like that. Terus kemudian kita kalau itu sudah berjalan, kita harus disiplin dengan ilmu-ilmu yang kita punya dan terapkan dengan disiplin gitu. Jadi ketika kita mengalami loss, harus tega untuk cut loss gitu. Dan ketika saham itu kita lagi naik baru 5%, kita udah buru-buru pengen jual gitu, udah gatel-gatel pengen take profit, tapi kita rugi 10%, kita tahanin. Ya, akhirnya yang tadinya pengennya cuma jadi trader aja, akhirnya menjadi investor kecelakaan. Artinya jadi hold itu saham lama banget, walaupun dalam keadaan rugi. Itu adalah suatu ya walaupun untung tapi salah gitu ya. Oke, nah kalau kita merasa investasi kita leher ke atas itu masih kurang, kita belajar. Kita tanya jasa profesional. Sekarang di zaman kalian ini sudah enak sekali. Online tradingnya juga dari gampang banget di smartphone. Setiap kali buka account pasti ada di situ aplikasi OLT-nya. Terus kemudian sekuritas yang bersangkutan juga seringkali memberikan kelas-kelas gitu ya. Oke, next. Nah, sebenarnya ini harusnya pertama sih. Jadi konsep saham itu apa sih? Ya, let's say kita temenan nih, 5 orang ya. Aku pribadi, aku pengen buka coffee shop. Coffee shop kan sekarang bisnis yang kekinian banget dan saya lihat selalu rame, ya kan Chris ya. Modal untuk bikin coffee shop itu satunya adalah 80 juta, tapi aku sekarang baru cuma punya uang 16 juta. Kalau aku sendirian aku nggak bisa kan. Nah, aku ngajak teman-temanku ini satu geng gitu ya. 5 orang masing-masing chip in 16 juta. Akhirnya terkumpullah kita 80 juta, kita bisa bikin coffee shop. Nah, itulah yang berarti 5 pemegang saham ini, 5 primary shareholders ini yang punya sahamnya coffee shop itu gitu ya. Nah, kemudian coffee shop kita bisnisnya bagus, laris, manis, kita berpikir untuk ekspansi. Buka yuk di Bogor, di Bandung, di Alam Sutra, di Cikarang gitu. Tapi of course butuh duit kan, sewa di sana, bangun segala macam furniture. Oke, what to do? Kita jual saham kita gitu. Kita IPO. Ceritanya nih, kita IPO, kita jual ke masyarakat. Nggak peduli siapa, nggak kenal juga nggak apa-apa. Yang penting dia mau kasih uang ke kita jual seporsi, sebagian dari saham kita supaya terkumpul uang, kita bisa bikin coffee shop di Bogor, di Bandung gitu. Nah, itu yang namanya IPO. Akibat, nah ya seiring dengan waktu, banyaknya coffee shop itu menyumbangkan revenue ke kamu, akhirnya net profit kamu jadi banyak, kamu bisa bagi hasil atau bagi profitnya, itu namanya dividen, bagi dividen gitu. Oke, next. Ini masih sama, next, cuma beda nama doang. Oke, nah ini adalah terms yang mungkin akan kalian banyak dengar kalau di stock market, indeks saham, indeks kita yang paling terkenal itu namanya apa? IHSG, indeks harga saham gabungan ya. Tapi enggak, itu yang paling komplit, berisikan 900 saham yang listing di Indonesia. Ada lagi yang namanya siapa tahu indeks lainnya LQ45. Pernah dengar? Kompas 100.
Pevindo, jadi masing-masing itu karakternya beda-beda. Kalau LQ45 adalah 45 saham blue chips dengan likuiditas terbaik, ya. Terus kemudian yang namanya Srikehati itu bergerak di bidang green energy, gitu. Terus kemudian Kompas 100 ini yang bikin adalah Kompas Group, terus ada lagi Bisnis 27 saham yang bikin adalah media juga namanya Bisnis Indonesia. Terus ada juga indeks syariah. Nah, syariah itu JII, Jakarta Islamic Index atau ISII. ISII isinya lebih banyak, kalau JII cuma 30. Ini adalah indeks yang mengikuti pakem-pakem syariah, ya. Jadi saham-saham yang masuk di situ tidak boleh menyalahi aturan syariah. Kalian tahu nggak kira-kira saham yang syariah itu tidak boleh apa karakteristiknya? 1, harus menghindari riba, ya. Jadi bank konvensional seperti BRI, Mandiri, BCA itu tidak termasuk di dalamnya, melainkan bank apa yang ada di dalam syariah? BSI, ya, Bank Syariah Indonesia. Oke. Terus kedua, tidak terlibat dengan produk-produk haram seperti makanan mengandung pork, gitu misalkan. Ketiga, produknya itu lebih banyak mengandung mudaratnya daripada manfaatnya, seperti rokok, alkohol, itu nggak boleh. GGRM, Gudang Garam, Sampurna, Bir Bintang, MLBI, Delta, DLTA, Bir Bintang, Angker Bir, itu nggak ada di situ, ya. Nah, terus kemudian juga, mungkin tingkat utangnya, debt to equity ratio itu juga ada limitnya, nggak boleh terlalu tinggi, gitu. Oke. Nah, sektoral, non sektoral dan sektoral. Oke, non sektor. Ya, itu nanti ada juga indeks yang khusus untuk sektoral. Terus kemudian istilah-istilah lain adalah investing versus trading. Jadi investing itu karakteristiknya buy and hold, sementara kalau trading buy and sell untuk time frame yang lebih singkat. Buy and hold itu bisa setahun, ya. Itu model investasinya kayak siapa investornya? Warren Buffett, pernah dengar? Lo Keng Hong, ya. Kalau trading ya kita berdasarkan kita kayak swing trader gitu, ya. Sebulan, 3 bulan itu kita udah keluar masuk pasar gitu, keluar masuk market. Sementara kalau investing itu yang lebih banyak dipakai adalah fundamental analysis. Untuk trading itu kita lebih ke technical analysis. Bedanya fundamental sama technical analysis apa? Kalau fundamental itu menentukan kita mau beli saham apa. Lebih kepada belajarin analisis laporan keuangannya. Analoginya kayak gini, misalnya kita ke pasar, mau beli mangga, itu masing-masing satu-satu mangga kita perhatiin nggak satu-satu. Kita mau yang mulus, nggak mau yang busuk, nggak mau yang cacingan, gitu kan. Nah, terus kemudian udah mau beli, kita masih tawar juga harganya ke abangnya. Sama juga beli saham juga kayak gitu. Masa kamu nggak peduli perusahaan yang kamu beli itu produknya apa, bagaimana dia menjalankan perusahaannya, profit atau enggak, terus utangnya segunung atau enggak. Nah, itulah yang dinamakan oleh meneliti laporan keuangannya, fundamental analysis. Nah, kemudian analisis tentang harganya juga kita pertanyakan, apakah saham BRI dengan harga 3.000 let's say, itu sekarang mahal, murah atau fair? Overvalue, undervalue atau fair. Nah, things like that. Sedangkan kalau technical analysis itu menentukan kapan waktu buy and sell-nya, menentukan kapan titik entry dan exit yang optimal. Analoginya gini, bapak-bapak kalau nyetir matanya ditutup berani nggak? Nggak ngelihat kan di depan, belok kiri, belok kanan, ada jurang atau naik gunung, ya kan? Nah, sama ketika kita trading saham, kalau kita tidak baca chart, ya, kita tidak tahu Telkom harga 3.000 itu ada di bawah atau udah di atas. Di bawah baru mau naik, good, itu timing Anda untuk beli. Tapi ketika kita tidak mau tahu-menau, tahu-tahu beli saham Telkom harga 5.000, tahu-tahu udah di puncak gunung, Anda cuma akan kebagian cuci piring aja istilahnya.
Anda nyangkut di atas pohon gitu. Karena itu kamu tidak ngeliatin jalannya, mapsnya, petanya yang bisa kita belajar baca dari technical analysis. Gitu. Nah, sedangkan untuk time frame investmentnya, kalau investing adalah long term, kalau trading short term. Kalau investing itu berdasarkan good financial statement, ya again fundamental. Kalau trading itu berdasarkan price movement. Dan kalau investing kita juga pentingnya adalah untuk men-tracking good corporate performance. Setiap quarter kita review raportnya emiten-emiten ini bagaimana. Warren Buffett bilang kalau dia tuh sukanya dengan perusahaan yang pertumbuhan EPS-nya adalah minimal 25% every quarter gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kayaknya susah. Sedangkan kalau trading kita mungkin tidak terlalu pusingkan laporan keuangan, tapi kita melihat chart dan kita ngelihat price movementnya. Kalau dia ada gerakan yang mengarah ke naik, maka saya ikut naik. Kalau dia ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ini saham mau turun, maka saya baru jual, kayak gitu. Oke. Nah, IPO dan saham sekunder. IPO itu initial public offering, itu ketika perusahaan baru mau mulai jual saham. Ketika tadi contohnya coffee shop saya mau ekspansi ke Bogor, ke Bandung, saya mau jual saham saya ke publik gitu ya. Nah, itu namanya adalah IPO. Dan ketika saham IPO itu sudah listing di Bursa Efek Indonesia, baru kita namakan pasar sekunder. Oke, next. Nah, oke, jadi itu akhir dari presentasi saya mengenai apa sih investasi dan kenapa kita harus berinvestasi dari masa muda. Sebagai perkenalan, saya dari NH Korindo Sekuritas Indonesia, kami bagian dari NHFG Korea. Jadi NH itu singkatan dari Nonghyup Bank. Di sana di Korea Nonghyup Bank itu adalah bank khusus pertanian. Ya, jadi ya cukup blue chips di sana. Oke, itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Thank you untuk perhatiannya.